Pertempuran Trenton merupakan bagian dari invasi sekutu terhadap Normandia Prancis tahun 1944. Boleh dibilang, ini adalah kelanjutan dari pertempuran D-Day yang saya bahas sebelumnya. Pertempuran ini terjadi dari tanggal 10 Juni hingga 13 Juni 1944 yang melibatkan pasukan lintas udara terbaik dari kedua belah pihak, yaitu Divisi Lintas Udara ke-101 Amerika Serikat dan Resimen Parasut ke-6 Fallschirmjäger Jerman. Trenton sendiri merupakan nama sebuah kota kecil di semenanjung Cotentin, Normandia yang memiliki penduduk sekitar 4.000 orang. Kota ini cukup penting bagi sekutu, yaitu untuk konsolidasi pasukan utama dari Pantai Utah dan Pantai Omaha. Maka dari itu, apapun dan bagaimanapun caranya, kota ini harus direbut sehingga bisa digunakan untuk titik serangan selanjutnya. Tanggal 6 Juni 1944, sekutu berhasil mendarat dan merebut titik-titik strategis di Normandia. Namun akibat gencarnya perlawanan Jerman di Pantai Omaha, upaya konsolidasi dan gerak laju menjadi terkendala. Tanggal 7 Juni, Jenderal Iko memeriksa Pantai Omaha dan memerintahkan agar secepatnya dilakukan konsolidasi pasukan serta gerakan maju. Letnan Jenderal Omar Bradley selaku Komandan Korps 7 AS yang membawahi pasukan invasi Normandia membuat rencana gerak maju dengan rute melalui Aegini dan Charenton. Bradley kemudian menugaskan elang berteriak yang terdekat dengan Charenton untuk melaksanakan misi tersebut. Saat itu, posisi Charenton dipertahankan oleh 2 batalion dari Resimen Parasut ke-6 Fallschirmjäger, sisa pasukan dari Divisi Pendarat ke-91 yang melarikan diri dari Seinkamp-Dumont, sisa pasukan dari Resimen Grenadier 914, dan 2 batalion Aslegionen. Seluruh satuan tempur yang beroperasi di Charenton dipimpin oleh Oberwehr von der Heydt. Perintah Komandan Angkatan Darat Grup B, General Feldmarschall Erwin Rommel sangat jelas, yaitu pertahankan kota sampai orang terakhir. Von der Heydt kemudian menempatkan batalion Aslegionen yang berisi orang-orang Soviet untuk bersiaga di sepanjang terusan Virtat sisi timur. Batalion kedua Fallschirmjäger ditempatkan di seberang jalan lintas Charenton, dan terakhir batalion ketiga Fallschirmjäger membuat pertahanan untuk menahan serangan dari arah utara. Jerman tidak memiliki tank maupun panzer untuk menahan pergerakan sekutu. Resimen SS Panzer Grenadier ke-37 dari Divisi SS Panzer Grenadier ke-17 akan datang belakangan ketika pertempuran telah meletus. Pasukan ini nantinya dihadapi oleh Divisi Lapis Baja kedua Amerika Serikat yang maju dari Pantai Omaha hingga Aegini. Tanggal 9 Juni, 3 resimen infanteri parasut dan 2 resimen glider milik Divisi Lintas Udara ke-101, yaitu PIR-501, PIR-502, PIR-506, KIR-327, dan KIR-401 berhasil melakukan konsolidasi, termasuk mengalahkan Jerman di Seinkamp-Dumont. Komandan 101 Mayor Jenderal Maxwell Taylor memerintahkan agar operasi serangan ke Charenton segera dilaksanakan sesuai dengan perintah Jenderal Bradley. PIR-502 kemudian dikerahkan untuk menjaga sisi kanan di sepanjang Sungai Dove atas. PIR-506 dikerahkan melintasi jalan raya Charenton, dan KIR-327 ditempatkan di sebelah kiri di sepanjang Sungai Dove di seberang Brevan. Sementara PIR-501 bertugas sebagai pasukan cadangan dan mengamankan sayap timur KIR-327. Sebelumnya, AS telah mengirim pengintaian udara. Hasil pengintaian tersebut menunjukkan bahwa Charenton tidak dipertahankan dengan baik dan terkesan legang. Maka kemudian diputuskan untuk mengirim 2 kolom pasukan terlebih dahulu. PIR-502 bergerak di sisi kanan dan KIR-327 bergerak di sisi kiri. Dini hari tanggal 10 Juni, PIR-502 mulai bergerak untuk melintasi jembatan guna merebut dataran tinggi di barat daya kota di sepanjang jalan raya Perrier atau Bukit 30. Sementara KIR-327 menyeberangi Sungai Dove di Brevan, berputar 1 mil ke timur dan masuk melalui jalan barat Aegini untuk mengambil kota. Batalion 3 PIR-502 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Robert Cole kesulitan melintasi jembatan nomor 2 akibat tembakan artileri 88 mm. Cole kemudian mengirim regu S2 untuk mencari jalur lain. Batalion 1 dan 2 KIR-327 juga mendapat tembakan artileri saat melintasi sungai.
Namun rupanya itu adalah tembakan kawan dari satuan artileri Amerika yang salah koordinat. Pukul 6 pagi di bawah perlindungan tembakan artileri, seluruh prajurit KIR 327 berhasil menyeberangi sungai. Pasukan ini kemudian bergerak ke selatan menuju Kiev. Batalion 1 menyerang di sisi selatan Jalan Raya Esining dan Batalion 2 menyerang sisi utara. Batalion ini berhasil merebut Brevan dan memulai gerakan 3 mil ke selatan dan barat. Kompi K Batalion 2 yang berada di posisi terdepan menerima banyak korban ketika mulai mendekati Charenton. Hingga siang hari, jembatan belum bisa diperbaiki hingga menunda serangan Batalion 3 PR502. Para prajurit terpaksa menggunakan material seadanya untuk menyeberangi sungai. Ketika mencapai jarak tembak, pasukan tersebut segera ditembaki dengan gencar oleh pasukan Jerman. Akibat tembakan-tembakan artileri dan senapan mesin Jerman, korban di Batalion 3 PR502 meningkat dengan tajam. Sementara itu, pasukan dari KIR 327 tidak mengalami perlawanan berat hingga berhasil mencapai Kanal Virtat di sebelah timur Charenton. Sekitar pukul 23.30, setugas Jerman terbang rendah dan menyerang Batalion 3 PR502 yang mulai kelelahan. Serangan tersebut menewaskan 30 orang yang membuat satu kompi benar-benar musnah. Sejak D-Day hingga malam itu diperkirakan jumlah personel Batalion 3 PR502 berkurang 67% dari kekuatan aslinya. Batalion ini kemudian mendapat julukan Jalur Hati Ungu. Setelah tengah malam, tembakan Jerman mereda yang membuat kompi H Batalion 3 PR502 bisa mulai bergerak dengan cara merayap. Kompi K dan kompi markas kemudian mengikuti kompi H dari belakang. Ketika mendekati rumah pertanian, aksi senyap mereka diketahui oleh Jerman yang segera menghujani mereka dengan tembakan gencar senapan mesin dan mortir. Robert Cole segera meminta bantuan tembakan artileri divisi, namun hal tersebut tidak berhasil membungkam tembakan-tembakan Jerman. Pukul 6 pagi 11 Juni, Cole berusaha bangkit dan memimpin pasukannya untuk membungkam Jerman dengan cara apapun. Akhirnya Batalion 3 PR502 bergerak maju dengan bayonet senapan yang terhunus. Awalnya hanya Cole dan 20 orang yang maju, namun kemudian sekitar 250 orang dari berbagai arah bergerak mengikuti. Kompi K dan Kompi H menemukan banyak tentara Jerman tengah menggali parit. Orang-orang Jerman tersebut segera dihabisi dengan granat tangan dan tusukan bayonet. Pertempuran frontal tersebut tidak hanya menewaskan banyak tentara Jerman, namun juga menewaskan banyak tentara AS. Banyak tentara AS tewas akibat ledakan granat sendiri dan tembakan jarak dekat. Setelah berhasil membungkam Jerman di sekitar rumah pertanian dan parit, Batalion 3 PR502 mengatur posisi bertahan dan meminta Batalion 2 PR502 Letkol Patrick untuk melanjutkan serangan. Namun rupanya, Batalion 2 juga kehilangan banyak prajurit akibat tembakan artileri sejak awal serangan dan tidak siap untuk melanjutkan serangan berikutnya. Akhirnya dua batalion tersebut memilih untuk mengambil posisi bertahan. Pada siang itu, Jenderal Taylor sempat menghubungi Oberfeher von der Heyd dan memintanya untuk menyerah. Walaupun von der Heyd menolak menyerah, namun tindakan saling menghubungi tersebut menghasilkan gencatan senjata selama 2 jam. Setelah masa gencatan senjata habis, pertempuran jarak dekat kembali meletus. Sekitar pukul 6 sore, serangan balik Jerman nyaris memukul mundur Batalion 3 PR502. Robert Cole kembali meminta bantuan tembakan artileri dan berhasil menahan serangan balik tersebut. Namun karena posisi Amerika dengan Jerman sangat berdekatan, maka prajurit Amerika juga ikut menjadi korban. Pada malam harinya, Brigadir Jenderal Anthony Mitch-Olive mendapat perintah untuk merancang serangan terakhirnya di Charenton. Mitch-Olive menugaskan PR506 menggantikan peran PR502 untuk merebut Bukit 30. Sementara PR501 dan KIR327 diperintahkan untuk memutar mendekati Bukit 30 dari arah timur. Sebelum mengerahkan pasukan, Amerika terlebih dahulu menghujani Charenton dengan pemboman besar-besaran dari 3 matra. Untuk menghindari jatuhnya banyak korban akibat pemboman, sebagian besar pasukan Jerman yang telah kehabisan amunisi mulai ditarik mundur dari Charenton dan hanya menyisakan sedikit pasukan untuk bertahan.
Kini Charlton hanya dipertahankan oleh Batalion 3 Fallschirmjäger yang tentu saja sudah tidak lengkap lagi jumlah personelnya. Pada malam itu juga, bala bantuan Jerman yaitu 1 batalion meriam serbu dan 2 batalion infanteri mekanis dari Resimen SS Panzer Grenadier ke-37 mulai mencapai Charlton. Pasukan ini sempat tertahan di perjalanan akibat pemboman dan kekurangan bahan bakar. Di tempat lain, 2 batalion PIR 506 mulai bergerak menuruni lereng jalan lintas Charlton, melewati batalion 2 PIR 502 yang bertahan hingga mencapai desa Labilonair Bukit 30. Batalion 1 kemudian diperintahkan membuat pertahanan dan pos komando di seberang jalan raya, sementara batalion 2 diperintahkan untuk menyerang kota. Sekitar pukul 6 pagi 12 Juni, misi serangan terakhir Charlton mulai diluncurkan. Dari arah utara, Jerman diserang oleh batalion 1 PIR 401 dan dari arah selatan, Jerman diserang oleh batalion 2 PIR 506. Serangan diperkuat oleh PIR 501 dan GR 327 yang tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan cepat, batalion 1 PIR 401 dan batalion 2 PIR 506 membersihkan sarang-sarang senaman mesin Jerman di dekat stasiun kereta api dan terus maju membersihkan jalan raya menuju pusat kota. Akhirnya pada pukul 7.30, pasukan AS berhasil mencapai pusat kota Charlton. Di selatan kota, batalion 1 PIR 506 terlibat pertempuran intens dengan pasukan Jerman. Pergerakan semalam yang benar-benar senyap dan gelap membuat pasukan ini maju terlalu jauh hingga mencapai garis Jerman. Pos komando Kolonel Singh nyaris terkepung dan habis, namun beruntung batalion 1 berhasil menyelamatkannya. Pada sore hari, PIR 506 dan PIR 501 bergerak ke arah barat daya. 2 kolom pasukan ini segera dihadang oleh pasukan Sekar yang diperkuat oleh tank dari Resimen SS Panzer Grenadier ke-37. Divisi SS Panzer Grenadier ke-17 bermaksud untuk merebut kembali kota Charlton, namun artileri sewah gerak mereka tidak bisa berpindah dari pos komando akibat terus dibom. Akibatnya, pertempuran di sore itu hanya terkonsentrasi di tempat tersebut dan baru berhenti ketika malam hari tiba. Keesokan harinya tanggal 13 Juni ketika fajar mulai menyingsing, 3 resimen divisi lintas udara 101 mulai bergerak ke arah barat daya Charlton. Di saat bersamaan, Fallschirmjäger dan SS Panzer Grenadier juga tengah bersiap bergerak ke timur laut dengan tujuan melakukan serangan balik. Sekitar 1 km dari Charlton, PIR 506 mencapai rumah bangsawan Manoir de Donville yang segera diserang habis-habisan oleh pasukan Jerman. PIR 501 di sayap kiri juga menerima tembakan yang sangat berat. Pasukan ini diserang habis-habisan oleh artileri semua gerak semacam setu. Pukul 10.30, PIR 506 mendapatkan tembakan terberatnya yang membuat Kompi F Batalion 2 memilih mundur meninggalkan posisinya. Komandan batalion sangat marah dan langsung memecat Komandan Kompi F Letnan Thomas Mulvey saat itu juga. Aksi mundur tersebut membuat posisi Kompi D menjadi terbuka lebar dan mendapat tekanan luar biasa dari pasukan Jerman. Kompi ini kemudian memilih meninggalkan posisinya. Akibatnya, Kompi Aksi yang tertinggal harus bertarung sendirian. Markas batalion tidak mengizinkan siapapun untuk mundur. Kompi D dan F kemudian dipaksa maju kembali. Jerman terus berupaya menerobos. Ketika tank hendak menerobos sayap kiri, 2 tentara Kompi E berhasil meledakkannya dengan basoka. Komandan Kompi E Letnan Dick Winter juga berhasil mempertahankan posisi pasukannya di sayap kanan, yang kemudian diperkuat oleh kedatangan dari Batalion 2 PIR 502. Pukul 2 siang, Divisi Lapis Baja kedua AS dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maurice Ross mulai melakukan serangannya. Serangan tersebut diperkuat oleh divisi ke-29 yang baru tiba. Hasilnya, 4 tank Jerman berhasil dihancurkan, yang sekaligus membuat Oberfreiherr von der Heydt beserta pasukannya memilih mundur jauh dari posisi mereka. Pukul 16.30, pasukan Amerika telah berhasil mengusir seluruh pasukan Jerman dari posisinya, serta mengamankan jalur konsolidasi dari Utah dan Omaha. Amerika mengenang serangan balik tersebut sebagai pertempuran Bloody Gold.
Dalam pertempuran tronton, kita bisa melihat jika kesalahan intelijen bisa menimbulkan kerugian yang sangat fatal. Jika saja hasil pengamatan AS sebelum pengerahan pasukan menunjukkan kekuatan Jerman yang jelas, mungkin PIR 502 dan KIR 327 tidak mengalami kerugian yang sangat serius. 101 Airborne juga cukup beruntung dengan pemboman 3 Matra malam hari, beserta datangnya bala bantuan dari Divisi Lapis Baja Kedua, Divisi Infanteri ke-29 dan 82 Airborne yang melakukan pertempuran di Tenggara Kota. Sementara di pihak Jerman, keterlambatan kedatangan SS Panzer Grenadier juga cukup berpengaruh terhadap kekalahan mereka. Jika saja pasukan ini datang tepat waktu dan bergabung dengan pasukan Jerman lainnya sebelum ditarik, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Tidak jelas berapa jumlah korban jiwa dan material dari kedua belah pihak. Namun yang jelas, hasil pertempuran tersebut menyebabkan beberapa orang mati dan kehilangan tempat tinggalnya.